Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini adik-adik, saya akan membahas tentang soal GLBB yang kemarin. Nah, kita bahas soal nomor 1. Sebuah benda bergerak dengan percepatan 5 meter per sekon kuadrat dari keadaan diam. Kemudian hitunglah jarak dan kecepatan yang ditempuh benda tersebut setelah 10 detik berturut-turut. Jadi, saya di sini jika ada soal maka kalian harus diketahuinya dulu. Jadi jangan langsung jawab saja. Karena dia dalam keadaan diam, maka V0 di sini adalah 0. Nah, berarti kecepatan awal adalah 0. Kemudian percepatannya adalah 5 meter per sekon kuadrat. Dan T-nya adalah waktunya adalah 10 detik. Nah, di sini yang akan kita ketahui adalah VT-nya. VT-nya rumusnya V0 ditambah A dikali AT. Nah, di sini V0-nya 0 ditambah 5 A-nya dikali 10. Nah, maka 10 kali 5 sama dengan 50 meter per sekon. Kemudian jarak yang ditempuh, rumus jarak adalah S sama dengan V0 dikali T setengah AT kuadrat. Jadi T-nya di sini adalah dikuadratkan. Di sini V0-nya 0 dikalinya T-nya adalah 10 sekon, setengah dikali A-nya 5 kali 10 dikuadratkan. Jadi 10 dikuadratkan, T-nya adalah 100. 100 dikali 5 adalah 500. 500 dibagi 2 adalah 250. Nah, 0 ditambah 250 adalah 250 meter. Jadi di sini kalian harus ingat rumus dari GLBB. Nah, jadi di sini VT-nya adalah 50 kecepatan akhirnya dan jaraknya adalah 250 meter. Bisa dipahami ya? Nah, kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua, sebuah motor melakukan pengereman. Jadi motor itu melakukan pengereman dari kelajuan 30 meter per sekon. Ini berarti V0 30 meter per sekon, VT-nya adalah 15 meter per sekon. Dalam jarak 100 meter, berarti S-nya adalah 100 meter. Berapa jarak yang ditempuh motor tersebut hingga berhenti? Yang ditanya jarak motor tersebut hingga berhenti. Nah, di sini berarti motor mengalami perlambatan. Kenapa? Karena motor mengalami pengereman. Jadi di sini kita ketahui dulu mau yang kita ketahui adalah A-nya dulu karena A kan belum, percepatannya berapa kita belum tahu. Nah, maka di sini VT kuadrat ditambah V0 kuadrat dikurangi 2 dikali A dikali S. S-nya S1 ya. Karena di sini jarak yang akan kita tanya adalah ada 2 jarak. Jarak dia sebelum pengereman dan jarak dia setelah pengereman. Nah, di sini VT-nya 15 dikuadratkan 30 kuadrat dikurangi 2 dikali A dikali S. Nah, di sini 15 kuadrat 225 dikurangi 900 dikurangi 2 kali 100 200A. Nah, kita pindah ruas, 200A sama dengan 900 dikurangi 225. Nah, hasilnya 675. Nah, kemudian 675 diapakan? Nah, 675 karena dia 675 di situ sama dengan 675. 675-nya diapakan? Nah, di sini kenapa dibagi 675 dibagi 200. Dibagi 200 ya. Sama dengan 3,375 meter per sekon kuadrat. Boleh kalian bulatkan menjadi 3,4 boleh atau 3,3 boleh. Nah, kemudian kita tanya lagi jaraknya. Jarak yang dibutuhkan hingga berhenti. Berarti jarak yang dibutuhkan motor untuk menghilangkan kecepatan VT-nya sama dengan 0. Jadi karena dia mengerem, jadi VT-nya adalah 0. Berbeda dengan yang tadi. Ya, saat kecepatan adalah 15 meter per sekon. Nah, berarti di sini VT sama dengan V0 kuadrat. Jadi di sini VT-nya adalah 0
VT-nya 0 di sini nih. V0-nya 15, jadi kebalikan dari jarak yang awal. 2 dikali A dikali SA-nya kan udah 3,3. S-nya di sini adalah yang kita tanya. Nah, di sini 0 kita hilangkan. Di sini 6,75 kita pindah ruas, 6,75 sama dengan 225. 225 dibagi 6,75. Hasilnya 33 1/3 atau boleh juga 34. Nah, jadi jarak yang dibutuhkan motor tersebut hingga berhenti 33 1/3 meter. Nah, siapa yang betul jawabannya? Nah, silahkan dicek kalau yang masih salah ya. Untuk soal nomor 3. Soal nomor 3, sebuah bus melaju dengan kecepatan 40 km per jam. 40 km per jam. Kecepatan, di sini kecepatan itu satuannya harus meter per sekon. Maka kalau di sini, kalau dibahas soal di sini masih 40 menjadi 40 meter per sekon, bukan kilometer per jam. Tapi ini salah ya. Di redaksi Google itu salah, jadi harus kita rubah terlebih dahulu. Kita rubah terlebih dahulu jawabannya jadi 40 km ke meter 1000. Jadi 40.000 dibagi berapa? Jam ke berapa? Jam ke skon. Jam ke skon 3.600. Di sini kita tulis sama dengan 40 dikali 1000 dibagi berapa? 3.600. Maka hasilnya berapa? 40.000 dibagi 3.600, 11,1 meter per sekon. Sudah ya? Kita rubah, kita masukkan ke dalam rumus. V0-nya kita ganti jadi di sini 11,1 meter per sekon tambah 2 kan A-nya ya, dikali S-nya adalah 30 sekon. Maka hasilnya adalah 11,1 Nah, ditambah 2 kali 3 adalah 60. Berapa? 71,1. Nah, siapa yang benar? Nah, hebat ya. Kemudian yang kedua. Yang kedua itu ingin menanyakan apa dianya? Dia ingin menanyakan jarak, kecepatannya sudah. Ingin menanyakan jaraknya. Maka rumus jarak adalah V0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat. V0-nya berapa V0-nya? V0-nya di sini adalah 11,1 ya. V0-nya 11,1. V0 dikali T. Nah, di sini sudah saya menuliskan V0-nya di sini sudah nih. Nah, S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat. S sama dengan 11,1 dikali T. T-nya adalah 30 setengah AT kuadrat. Nah, rata-rata kalian T-nya tidak dikuadratkan. Jadi, T-nya kalian masih 2 dikali 3, 60. Padahal harusnya 900 dikali 2, 1.800. 1.800 dibagi 2, ya 900 tetap.
Nah, 11,1 kali 30 sama dengan 333. S sama dengan 900 tambah 333, 1233. Nah, siapa yang benar jawabannya?